Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Nurul Jadid Paiton. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengaku Bapak Fahrudin SPD MM. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas kelompok ini. Langsung saja, ini video presentasi dari kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Nadila Syalsadila dengan NIM 21424000084. Yang kedua, Rohmawati dengan NIM 21424000058 yang akan mempresentasikan materi dengan judul Pemeliharaan dan Keandalan. Simak video kami berikut ini. Definisi pemeliharaan ialah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dan kondisi layak bekerja. Manfaat pemeliharaan: 1. Perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin yang berputar dan beroperasi setiap saat. 2. Meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang, sehingga kapasitas akan meningkat. 3. Mengurangi persediaan. Karena tidak perlu adanya tumpukan bahan baku yang harus dia siapkan untuk melakukan produksi ulang, biaya operasi lebih rendah. Akibat kapasitas yang meningkat disertai dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah. Tidak perlu menyimpan bahan baku dan tidak perlu adanya biaya tambahan karena proses pengerjaan ulang. Produktivitas lebih tinggi. Jika operasi lebih rendah, maka dari rumus produktivitas adalah output atau input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar dengan adanya catatan output konstan. Tentunya produktivitas akan lebih besar jika output semakin besar. Meningkatkan kualitas. Akan tercipta cost effect, artinya dengan kualitas yang sama atau baik, harga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. Tujuan dari pemeliharaan adalah untuk meminimalisasi pengganti suku cadang dengan tetap mendapatkan nilai produksi yang tinggi. Terdapat 2 jenis taktik pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan, dan yang kedua, pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan pencegahan sebuah rencana yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan, dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Sebuah tingkat kegagalan awal yang tinggi dikenal sebagai tingkat kematian. Dan yang kedua, pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mesin produksi, yaitu pemilihan rancang bangun yang tidak sesuai, keterampilan operator dan petugas pemeliharaan yang tidak mendukung dalam pengoperasian mesin produksi, kelalaian dalam pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan pelumasan, kondisi mesin atau peralatan yang sudah aus akibat gesekan, dan kesalahan menjaga kondisi operasi mesin pada saat beroperasi. Kerusakan yang disebabkan beberapa hal berikut akan mengakibatkan
Pertama, efisiensi operasi karena harus melakukan pemrosesan ulang. Kedua, reputasi yang buruk karena berubahnya cara pandang konsumen terhadap produk. Ketiga, rendahnya profitability karena berkurangnya permintaan konsumen dalam jangka panjang. Keempat, kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain karena produk yang gagal. Kelima, menurunnya kualitas produk karena produk yang gagal tersebut. Keenam, karyawan menjadi tidak puas karena menghasilkan produk yang gagal. Ketujuh, keuntungan menjadi semakin rendah akibat menurunnya permintaan. Untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan, maka ada dua unsur yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu keterlibatan karyawan dan prosedur pemeliharaan. Faktor karyawan dalam hal pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi dan kekuatan sinergi yang perlu dilakukan. Sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan informasi dan keahlian dalam kaitannya dengan kegiatan pemeliharaan, maka pihak manajemen dapat menempuh beberapa hal, yaitu 1. Pertukaran informasi melalui penciptaan iklim dan kondusif, misalnya adanya bank data atau bank prosedur yang berisikan data serta prosedur tentang pemeliharaan segala jenis mesin dalam sistem manufaktur. Yang kedua, pelatihan keahlian. Bagi karyawan yang belum memiliki keahlian yang diharapkan, perusahaan dapat memilih untuk mengirimkan ke training center yang menawarkan pelatihan-pelatihan atau langsung dilatih di perusahaan melalui on-the-job training. Teknik lain untuk menetapkan kebijakan pemeliharaan. Simulasi. Simulasi merupakan usaha yang meniru ciri, penampilan, dan karakteristik dari sistem nyata. Karena kompleksitas dari beberapa keputusan pemeliharaan, simulasi komputer merupakan alat baik untuk mengevaluasi dampak berbagai kebijakan. Simulasi yang dilakukan melalui model fisik juga bermanfaat dengan cara menirukan bagian dari sistem manajemen. Kemudian digunakan untuk memperkirakan efek-efek sebagai tindakan. Bagi seorang manajer, dalam menggunakan model simulasi dibuat langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan masalah, memperkenalkan variabel penting yang disertai dengan masalah yang dihadapi, membuat model angka atau matematikanya, menyusun arah tindakan yang mungkin untuk menguji melakukan percobaan, mempertimbangkan hasil atau memodifikasi model atau mengubah input data, memutuskan arah tindakan yang akan diambil. Manfaat dari model simulasi antara lainnya, simulasi relatif berterus terang dan fleksibel. Simulasi dapat digunakan untuk menganalisa situasi dunia nyata yang luas dan kompleks. Komplikasi dunia nyata dapat diikuti atau ditiru, yang biasanya dapat ditiru dalam kebanyakan model perencanaan atau manajemen operasional. Pemanfaatan waktu dimungkinkan dalam simulasi melalui penggunaan simulasi komputer. Simulasi kemungkinan para manajer mengikuti sebelumnya pemilihan apa saja yang menarik. Simulasi tidak berpengaruh sistem dunia nyata. Dengan adanya simulasi, dapat dipelajari efek interaktif dan komponen atau variabel individu. Sistem pakar adalah perangkat lunak komputer yang menggunakan pengetahuan atau aturan-aturan tentang sifat dari unsur suatu masalah, fakta dan teknik inferensi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan seorang ahli. Dapat digunakan untuk membantu karyawan mengisolasi dan memperbaiki berbagai kesalahan pada peralatan dan permesinan. Pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar terdiri dari kaidah-kaidah atau rules,
atau informasi dari pengalaman tentang tingkah laku suatu unsur persoalan. Kaidah-kaidah biasanya memberikan deskripsi kondisi yang diikuti oleh akibat dari persyaratan tersebut. Tujuan dari perancangan sistem pakar adalah untuk mempermudah kerja atau bahkan mengganti tenaga ahli. Penggabungan ilmu dan pengalaman dari tenaga ahli, training tenaga ahli baru, penyediaan keahlian yang diperoleh oleh suatu proyek yang tidak memiliki atau tidak mampu membayar tenaga ahli. No one else does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Definisi keandalan adalah peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Manfaat keandalan, menetapkan redundansi. Teknik ini digunakan untuk menyokong komponen dengan komponen tambahan cadangan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan unit secara paralel dan merupakan taktik manajemen operasi standar. Tujuan keandalan adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Rumus keandalan yang pertama, reliabilitas sistem. RS sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 dikali R dan seterusnya. Yang kedua, tingkat kegagalan produk. FR dalam kurung persen sama dengan jumlah unit yang rusak dibagi jumlah unit yang diuji dikali 100% atau FR dalam kurung N sama dengan jumlah unit yang rusak dibagi jumlah unit dikurangi jam waktu operasi. Yang ketiga, waktu rata-rata antara kegagalan. MTBF sama dengan 1 dibagi FR dalam kurung N. Contoh soal yang pertama, Bank Indonesia memproses permohonan pinjaman melalui 3 juru tulis. Setiap pemeriksaan bagian berbeda dengan reliabilitas 0,9, 0,95, dan 0,85. Berapakah reliabilitas dalam sistem tersebut? Jawab, RS sama dengan R1 dikali R2 dikali R3. Jadi, 0,9 dikali 0,95 dikali 0,85 dengan hasil 0,726 atau 72,6%. Contoh soal yang kedua, 20 unit AC yang digunakan dalam stasiun internasional dioperasikan selama 1000 jam. Salah satu AC rusak setelah 200 jam pemakaian dan salah satu yang lainnya rusak setelah 600 jam pemakaian. Hitunglah FR dalam kurung persen, FR dalam kurung N, dan MTBF. Jawab, FR dalam kurung persen sama dengan 2 dibagi 20 dikali dalam kurung persen, 100% sama dengan 10%. FR dalam kurung N sama dengan 2 dibagi 20 dikali 1000 dikurangi 800 ditambah 400 sama dengan 0,000106 kerusakan per unit jam. FR dalam kurung N sama dengan 2 dibagi 20.000 hasil dari 20 dikali 1000 dikurangi 1200 hasil dari 800 ditambah 400 sama dengan 0,000106 kerusakan per unit jam. MTBF sama dengan 1 per FR dalam kurung N menjadi 1 per 0,000106 sama dengan 9,434 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Dadah!